Halo, dengan Mulia Primanta di sini. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Facebook Insight untuk menentukan target-target pasar sesuai dengan barang atau produk atau jasa yang akan kita jual. Nah, Facebook itu sendiri mengeluarkan sebuah tools yang namanya Facebook Insight untuk Halo, dengan Mulia Primanta di sini. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Facebook Insight untuk mencari target pasar atau pasar yang potensial untuk produk atau jasa yang akan kita jual. Facebook mempunyai sebuah tool yang bernama Facebook Insight itu untuk memberikan kemudahan kepada kita sebagai advertiser supaya kita bisa menentukan target yang tepat untuk produk atau jasa kita. Sehingga biaya yang kita keluarkan untuk beriklan di Facebook tidak sia-sia. Nah, ayo kita buka langsung Facebook Insight. Ini kita bisa cari di Google dengan mengetikkan kata kunci Facebook Insight. Atau kita juga bisa buka langsung di websitenya facebook.com/ads/audience insights seperti ini. Di enter. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin jelaskan sedikit mengenai kegunaan Facebook Insight ini. Jadi ini ibaratnya sebuah tool seperti halnya Google Keyword Planner di Google AdWords. Nah, di sini Facebook mempunyai yang namanya Facebook Insight. Nah, di Facebook Insight ini kita bisa mencari siapa saja orang yang menyukai suatu topik tertentu. Nah, misalkan kita menjual baju batik seperti itu, kita bisa mencari orang-orang yang seperti apa yang menyukai baju batik. Dengan begitu, kita akan bisa menargetkan orang-orang itu untuk produk atau jasa kita. Sehingga iklan yang kita pakai akan efektif dan hanya menyasar pada orang-orang yang kita target tersebut. Seperti itu. Nah, ini Facebook Insight-nya sudah terbuka. Nah, langsung saja kita coba praktekkan. Kita pilih yang paling atas, yaitu Everyone on Facebook. Jadi, kita akan mencari orang-orang baru yang belum terkoneksi dengan fanpage kita. Kalau di yang nomor 2 ini, kita melihat orang-orang yang sudah menyukai fanpage kita. Sementara yang ketiga ini adalah custom audience, di mana kita mempunyai orang-orang tertentu yang spesifik yang sudah kita cari sebelumnya dan kita ingin meneliti lebih detail mengenai orang-orang itu. Nah, sementara karena kita belum mempunyai custom audience atau belum mempunyai orang yang like fanpage kita, kita bisa cari di Everyone on Facebook. Jadi kita akan mencari orang-orang baru yang tertarik dengan suatu topik tertentu. Kita klik. Nah, di sini kita pilih dulu yang pertama, yaitu negaranya. Kita mau menargetkan ke negara mana. Misalkan kita ingin menargetkan di Indonesia saja, maka ini harus diganti negaranya menjadi negara Indonesia. Kita coba sini masukkan Indonesia. Nah, untuk di audiensnya ini sebaiknya kita buat yang general dulu. Karena nanti Facebook akan memberikan data-data yang lebih spesifik. Nah, di sini sudah kita pilih Indonesia. Lalu ini umurnya kita biarkan saja 18 sampai dan seterusnya. Lalu gendernya juga biarkan all. Lalu interestnya ini harus kita sesuaikan dengan produk atau jasa kita. Agar kita tahu orang-orang yang seperti apa saja yang suka dengan barang atau jasa yang kita jual. Nah, contohnya di sini kita akan menjual baju batik. Jadi kita akan gunakan studi case-nya menjual baju batik. Tentunya nanti Anda bisa menyesuaikan dengan produk atau jasa yang Anda jual. Nah, jadi di sini kita ketikkan kata kunci sesuai dengan produknya. Baju batik, kita masukkan saja semua yang berkaitan dengan baju batik. Baju batik modern, baju batik Indonesia, baju batik murah.
Nah, seperti itu. Kita sudah masukkan 4 interest yang berkaitan dengan baju batik. Nah, setelah itu kita bisa riset, kita bisa ketahui di sini dari data-data yang dikeluarkan oleh Facebook bahwa orang-orang yang menyukai fanpage ini yang berkaitan dengan baju batik itu 69% adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Jadi kita dapat kesimpulan yang pertama bahwa orang yang menyukai baju batik itu kebanyakan adalah kaum wanita sebanyak 69%. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari umurnya. Nah, usia yang paling banyak yang menyukai baju batik adalah di bagian antara 25 sampai 34 tahun. Itu untuk wanitanya sebanyak 44%, di prianya sebanyak 51%. Seperti itu. Nah, selain data ini kita juga bisa lihat fanpage-fanpage lain yang berkaitan dengan baju batik. Sehingga nanti kita bisa masukkan di bagian interest ketika kita membuat iklan di Facebook. Contohnya adalah baju murah, batik jilbab, baju batik modern, dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi referensi atau interest alternatif jika kita nantinya membuat iklan. Kita juga bisa melihat lokasi di mana orang-orang tersebut tinggal, orang-orang yang menyukai baju batik ini. Kita bisa lihat lokasinya itu ada di seluruh Indonesia. Ini tepatnya ada di Banjarbaru, ada di Baturaja, Bontang, dan seterusnya. Nah, ini di Yogyakarta ada 3% dan kota-kota lainnya juga. Nah, di sini kita juga bisa lihat aktivitasnya, terus device-nya yang dipakai, apa saja untuk membuka Facebook-nya. Nah, jadi ada banyak sekali data-data yang bisa kita gunakan untuk menentukan target pasar kita. Nah, kita bisa pilih, misalkan kita ingin menargetkan perempuan saja, kita tinggal klik saja yang ini. Misalkan yang perempuan usia 25 sampai 34 atau 18 sampai 24. Kita bisa tentukan juga. Atau kita bisa pilih semuanya juga boleh. Misalkan ini gendernya all. 18 sampai, misalkan kita mau pilih target kita yaitu antara, karena ini yang banyak itu adalah antara 18 sampai 44 tahun. Kita bisa pilih antara 18 sampai 44. Atau kita juga bisa pilih dari 18 sampai 54. Tergantung keinginan Anda. Nah, kalau saya biasanya pilih yang banyak. Misalkan 18 sampai 44 saja. Kita masukkan di sini 18 sampai 44. Nah, sudah dipilih, lalu kita pilih gendernya semua. Lalu interestnya kita bisa tambahkan di sini. Misalkan baju murah batik jilbab. Nah, ini tidak ada. Nanti kita bisa buat ketika kita akan membuat iklan. Nah, misalkan ini kita sudah pilih umurnya, lalu kita bisa langsung create ad di sini. Di sini ada dua pilihan ketika membuat iklan. Pertama, kita gunakan yang cara biasa. Lalu yang kedua, kita menggunakan Power Editor. Nah, untuk yang pemula lebih baik menggunakan yang biasa saja. Nah, kita klik.
Kita tunggu sebentar karena masih loading. Nah, di sini kita bisa pilih beberapa pilihan untuk membuat iklan. Pertama, kita bisa boost post, yaitu kita membuat postingan dulu di fanpage kita, lalu kita boost postingan itu. Lalu kita bisa juga mendapatkan like. Kita juga bisa mengarahkan ke website kita langsung dan sebagainya. Nah, misalkan kita di sini ingin mengarahkan iklan kita langsung ke website kita. Kita klik saja ini, send people to your website. Lalu kita buat nama campaignnya apa. Misalkan website klik, contoh, continue. Nah, di sini targetnya sudah terpilih secara otomatis karena kita sebelumnya sudah memilihnya di Audience Insight. Nah, di sini sudah terpilih Indonesia, interestnya juga sama seperti yang kita sudah pilih tadi. Lalu usianya juga 18 sampai 44 tahun, gendernya juga semua. Nah, di sini kita bisa tambahkan interestnya yang sesuai dengan yang disarankan oleh Facebook tadi. Misalkan baju murah batik jilbab. Ini mungkin tidak ada, kita lanjut saja ke bagian sedekah sehari. Sedekah sehari Rp1.000 ada. Lalu yang selanjutnya, ini tidak harus kita masukkan semua karena kadangkala ada juga beberapa yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang kita jual. Nah, kita tinggal pilih saja yang sesuai dengan apa yang kita jual. Mungkin ini bisa. Lalu pusat gamis terbaru. Ada. Lalu misalkan Aime Inner Boutique. Ada. Lalu selanjutnya Ane Avanti mungkin bisa juga dimasukkan. Lalu penggemar baju batik. Tidak ada. Kita lanjut saja. Kerudung tas, busana muslim modern. Ada. Busana muslim modern. Ada. Oke, lanjut saja. Ini tergantung Anda mau tambahkan seberapa banyak. Karena selain di sini, mungkin Anda juga mempunyai ide lain mengenai interestnya yang berkaitan dengan produk atau jasa yang Anda jual. Itu bisa juga ditambahkan di sini. Itu. Nah, sekarang kita lihat reach-nya ini sudah 1.800.000. Sudah banyak sekali. Kita bisa menargetkan minimal 1 juta orang. Tapi itu tergantung juga dengan budget yang Anda punya. Nah, selanjutnya Anda tinggal mengatur budgetnya berapa banyak, lalu dan seterusnya. Nah, di sini video ini cuman mengajarkan mengenai cara menentukan atau memilih target pasar yang tepat. Karena seringkali orang bingung untuk memilih interestnya ini. Mereka tidak punya ide bagaimana cara mencari interest yang sesuai dengan produk atau jasa yang dijual. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sekarang Anda bisa mempraktekannya untuk menentukan target pasar yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan Anda jual. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.